Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Nanda Derista dan juga Nurpuji Yulianti akan menyampaikan presentasi hasil dari makalah kerja kelompok kami yang berjudul Dewan Perwakilan Daerah. Yang akan kami sampaikan ada 3 poin mengenai pengertian Dewan Perwakilan Daerah, fungsi Dewan Perwakilan Daerah, dan juga wewenang DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD baru mengucapkan sumpah ataupun janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPD mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPD. Adanya DPR dan DPD merupakan konsekuensi dari penerapan demokrasi di Indonesia. Indonesia menghendaki kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat, karena konsep demokrasi secara bahasa berasal dari demos kratein atau demos kratos, yang maknanya keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama masyarakat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Dengan demikian, rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah kehidupan, mulai dari kebijakan negara hingga persoalan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat dan negara. Di Indonesia terdapat 2 macam demokrasi, yaitu secara langsung dan keterwakilan. Salah satu contoh demokrasi secara langsung ialah pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan bentuk demokrasi secara perwakilan dapat dilihat dari keterwakilan pada lembaga-lembaga tersebut. Kemudian fungsi Dewan Perwakilan Daerah mengacu pada ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif, DPD RI mempunyai fungsi legislasi pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. Fungsi-fungsi DPD dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu fungsi legislasi mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Dan juga ikut membahas pada tingkat 1 atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan juga daerah. Kemudian memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara, pajak, pendidikan, dan juga agama. Fungsi yang kedua ada fungsi pengawasan, pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama berdasarkan laporan yang diterima dari BPK, aspirasi dan pengaduan masyarakat, keterangan tertulis pemerintah, dan temuan monitoring di lapangan. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi nominasi, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK yang dilakukan oleh DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nurpuji akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Nanda, yaitu tentang tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah memiliki tugas dan wewenang ada 6 poin, diantaranya 1. Pengajuan usulan rancangan undang-undang mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Poin kedua, pembahasan rancangan undang-undang ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Poin ketiga, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK, pertimbangan atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Poin ketiga. Poin keempat, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya. Pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Poin kelima, penyusunan prolegnas, menyusun program legislasi nasional atau prolegnas yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Poin terakhir, pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah atau yang disebut Raperda dan peraturan daerah yang disebut Perda. Terdapat kelemahan dalam kewenangan DPD karena tidak mempunyai kewenangan eksekusi legislatif apapun atau legislasi, pengawasan, dan anggaran. Seperti halnya DPR, jika lembaga negara yang dibentuk dengan mandat kekuasaan dari masyarakat kemudian tidak memiliki kekuasaan, maka bukanlah sebuah lembaga negara. Dibandingkan dengan negara lain, misal Filipina memiliki lembaga perwakilan daerah yang memiliki kekuasaan lebih umum daripada lembaga perwakilan representasi partai politik sekalipun sama-sama lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Indonesia sebagai konsekuensi dari sistem ketatanegaraan, pemisahan kekuasaan, separation of power, yang dikenal dengan trias politika, buah ide Montesquieu yang memperbarui pemikiran John Locke mengenai pembagian kekuasaan menjadi teori pemisah kekuasaan. Doktrin trias politika yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif terdiri atas presiden, wakil presiden, serta jajaran kabinet dalam pemerintahan. Dengan kata lain, para menteri yang telah ditunjuk dan dilantik secara resmi oleh presiden, legislatif dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang disebut dengan DPD. Sedangkan yudikatif yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya undang-undang atau penegakan hukum di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung atau yang disebut MA dan Mahkamah Konstitusi yang disebut MK. Baik DPR maupun DPD, keduanya menjadi poros penting dalam suatu negara. Ada negara menerapkan dua lembaga perwakilan yang dikenal dengan bikameral, ada pula hanya menerapkan satu lembaga perwakilan atau unikameral. Hasil studi IDEA atau Institute for Democracy and Electoral Assistancy diindikasikan dari 54 negara yang dianggap dengan negara demokrasi sebanyak 32 memilih bikameral, sedangkan 22 negara sisanya memilih unikameral. Ini menunjukkan di sebagian besar yang menganut paham demokrasi beranggapan sistem bikameral lebih cocok. Dari 32 negara yang memiliki sistem bikameral tersebut, 20 diantaranya adalah negara kesatuan. 5 sistem bikameral tidak hanya berlaku di negara federal, negara demokrasi dengan jumlah penduduk besar pun umumnya memiliki 2 majelis. Selanjutnya, bab 3 yaitu penutup. Poin A, kesimpulan.
Di sini kita bisa menarik kesimpulan, DPD atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah adalah sebuah lembaga demokrasi Indonesia, walaupun masih dianggap lembaga baru, dalam legitimasi demokratisnya sangat kuat karena anggota dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu demokratis. DPD memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara lainnya karena sejak mengalami amandemen Undang-Undang 1945, kita memiliki 8 lembaga yang kedudukannya sejajar. Tidak ada lembaga yang kedudukannya lebih tinggi dari lembaga lain. Namun demikian, hak dan tanggung jawab atau wewenang DPD dalam konstitusi sekarang dibuat tidak mampu merespon aspirasi mereka. DPD membawa pesan dari rakyat di daerah. DPD dalam konstitusi sekarang dibatasi wewenangnya hanya memberikan masukan kepada DPR, tapi tidak punya wewenang untuk ikut memutuskan dalam proses legislasi. Dalam konstitusi kita, secara prosedural, demokratis kita punya DPD yang kuat, tapi lemah secara substantif, yakni tak punya wewenang yang kuat dalam proses legislasi. DPD hanya memberi masukan kepada DPR, tapi tidak ikut untuk memutuskan undang-undang. Keadaan ini sangatlah bertentangan dengan pola umum tentang lembaga demokrasi yang setara dengan DPD di dunia, di mana lembaga seperti DPD punya wewenang legislasi meskipun tidak dipilih langsung oleh rakyat. Misalnya dipilih oleh anggota DPR, DPRD, dan bahkan diangkat. Ada cacat demokratis dalam konstitusi kita. Ada wakil rakyat yang dipilih langsung secara demokratis, tapi tidak punya wewenang dalam legislasi. Kalau tidak diberi wewenang legislasi, seharusnya lembaga demokrasi semacam DPD itu tidak ada dalam tata negara kita. Sebab kalau dipertahankan dengan keadaan DPD yang tak punya wewenang legislasi, seperti sekarang, prinsip demokrasi akan diingkari. Terima kasih banyak. Silahkan Nanda untuk selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 9, yaitu tentang DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.